Oke kawan-kawan, kita akan membahas ini nih, ada tugas nih untuk membuat satu aplikasi grup data siswa nih, yang isinya harus bisa membaca ID atau NIM siswa, terus nama lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kelas. Nah, untuk aplikasinya, untuk basis datanya seperti ini nih, bisa dilihat seperti ini nih. Nah, makanya untuk membuat aplikasi CRUD dengan Node.js ini dan tampilan front end-nya menggunakan Angular, kita akan men-setup back end terlebih dahulu nih. Saya akan membahas yang sudah jadi nih aplikasinya nih. Nah, seperti ini nih. Ini data siswanya kita sudah buat satu database, kita bisa lihat di sini nih. Nah, membuat database seperti ini. Ada strukturnya nih, sama banget sama di table ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini dari database-nya, kita akan mempersiapkan back-end menggunakan Node.js Express untuk bisa mengoperasikan course atau nanti link-link URL untuk get-nya seperti apa, post seperti apa, post untuk update atau mengubah data, lalu menghapus data. Nah, untuk kerangka atau skeletonnya sendiri seperti ini. Ada database, index untuk menginisialisasinya, lalu root siswanya untuk pengoperasian CRUD-nya atau membuat SQLize atau course, continuous operating reference station. Nah, ini seperti ini nih pembuatannya nih. Kita membuat directory, lalu masuk dalam directory, inisialisasi Node.js-nya, lalu menginstal Express, SQLize, MySQL, dan course. Ini penulisan kodenya nih. Kode untuk indeks Node.js kita akan menggunakan port 8080. Nah, untuk database koneksinya menggunakan MySQL, di sini masih menggunakan localhost ya. Database-nya harus sama nih. Kita di sini database-nya menggunakan Sysfo ya. Makanya ditulis di sini Sysfo. Nah, seperti itu nih. Nah, ini yang file root siswanya. Root siswa dia akan konfigurasi operasional CRUD-nya. Di sini sesuai nih sama tadi yang di table. Untuk get-nya ini get API siswa dan siswa. Lalu untuk get single di sini API siswa ID. Untuk database-nya harus sama nih ya, data siswa. Ini sama nih sini, data siswa. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini untuk postnya bakal harus membuat variabel itu sendiri. Di sini untuk putnya untuk edit siswa ya kan. Lalu ini untuk menghapusnya. Nah, kita bisa coba nih. Kita coba di sini. Maaf nih, kita keluar dulu nih. Kita cobanya lewat sini, terminal sini. Kalau sudah jadi tuh tadi file-file itu yang untuk REST API-nya, kita bisa masuk ke dalam direktorinya cd REST API. Nah, untuk mencobanya, karena tadi di sini untuk memanggilnya itu adalah index, sebetulnya bisa pakai nama bisa disesuaikan, bisa app.js atau server.js itu yang penting pada saat memanggilnya sesuai. Memanggilnya itu ada node index, bisa node index atau index node.js. Nah, berjalan kan di sini nih. Portnya berjalan di 8080. Kita coba ya, 8080. Nah, seperti ini nih, kebuka nih semua nih. Datanya kebuka kan. Nah, kalau udah pasti bisa, udah terbuka seperti ini, kita akan membuat bisa menggunakan Postman. Kalau mau coba Postman
Nanti bisa coba-coba seperti ini, kita insert, memastikan bahwa itu sudah oke lah. Nah, yang proses berikutnya kita akan membuat tampilan UI nih. Tampilan UI menggunakan Angular CLI. Angular CLI ini sampai saat ini sih versinya udah 15 nih. Nanti bisa berbeda-beda nih konfigurasinya. Oke, untuk membuat directory project baru pada Angular ini, kita bisa mengetikkan ng new. Di situ nanti ada pilihan-pilihan tuh. Ada pilihan menggunakan CSS, SCSS. Nah, karena di sini kita menggunakan CSS, kita pilihnya di CSS. Lalu setelah kita membuat folder Angular, kita akan menginstal Angular itu sendiri. Seperti ini intinya. Instalasi modulnya npm install g angular garing CLI. Nah, karena kita akan membuat yang kita akan buat adalah satu, menampilkan data siswa, lalu mengubah data siswa, menambah data siswa, itu tambahannya hanya tambahan saja, itu adalah menampilkan profil pembuat. Nah, untuk membuat komponennya kodenya seperti ini nih, nggc list siswa, nggc edit siswa, add siswa, nggc profil pembuat. Lalu kita harus mempersiapkan router linknya. Jadi router linknya itu kayak kalau di bahasa HTML tuh href ya, atau menambahkan link directory gitu. Nah, jangan lupa juga harus membangun koneksi pada REST API. Jadi si front end sama back end ini harus terkoneksi. Nah, untuk membuat itu bisa terkoneksi, kita bisa menambahkan modulnya di sini ng.js REST API. Nah, seperti itu. Ini adalah direktorinya atau skeletonnya yang tadi. Pada saat sudah membuat komponen seperti ini nih, ini akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Pada saat sudah diketikkan dia akan muncul di www src. Nah, masuknya di sini nih. app sini nih. Ada add siswa, edit siswa, list siswa, profil pembuat. Jadi semua komponennya ada 4 file. Terus ada TS, dia akan menjalankan JavaScript atau TypeScript. Lalu di sini HTML dan CSS untuk visualisasi biar tampilannya bisa lebih menarik. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke ini nih, untuk routing modul yang tadi kita bahas tadi. Routing modul itu seperti link gitu ya. Link kalau di HTML tuh ya href gitu. Nah, link-linknya add siswa itu kemana aja gitu. Seperti ini nih. Sini ada list siswa, komponen list siswa, add siswa. Seperti itu. Nah, di sini lebih detailnya. Jadi kita buka, masuk ke ini ya. Langsung ya. app. Nah, seperti ini. Ada profil pembuat, add siswa, edit siswa. Lalu jika sudah selesai membuat routingnya, di dalam file-file yang tadi itu kita udah buat semua tuh. Tinggal masukin dengan sesuai sama linknya. Kita akan membuat header nih, kan biar tampilannya asik nih. Kita akan membuat header di atas atau navigasi, lalu membuat footer. Jadi si footer atau si header ini akan tampil terus pada halaman dimanapun. Dan jangan lupa juga membuat navigasi menu. Ya, navigasi menu itu filenya ada di app.component.html. Ini navigasi menu. Bisa di navigasi menu atau di index.html. Bisa aja sih. Nah, tinggal pilihan mau tampil seterusnya atau mau tampil
hanya di mana saja, seperti itu. Ini bisa dilihat, cek sini ya, indeks. Nah, ini tampilan. Kita bisa masukin ke kayak bootstrap biar tampilan lebih asik di sini. Setelah itu bisa jadi, kita masukin nih, menghubungkan yang tadi itu REST API itu, REST API.service.ts. Jadi waktu kita buat di sini buat ngJS REST API, si file ini udah muncul nih, REST API.service.ts. Nah, dibuatlah kodenya seperti ini. Ada construction HTTP client-nya, jadi si HTTP client harus aktif. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada list siswa nih. List siswa itu untuk menampilkan data siswa. Menampilkan data siswa seperti ini codingnya. Nanti akan ada link, karena kita menggunakan port 8080 pada REST API-nya. Pastikan ini sesuai sama itunya, link directory-nya. Jadi benar-benar bisa ngebaca sesuai apa yang telah direncanakan. Nah, ini di sini untuk editnya. Ini adalah tampilan UI-nya, tampilan UI. Jadi kalau sudah handling pada handling untuk koneksi ke dalam backend-nya, kita juga harus membuat satu tampilan biar dapat terlihat itu datanya. Ini data seperti ini karena kita menggunakan Angular. Jadi bahasa Angular di sini nih, di sini ng4 let data of data siswa, sesuai sama yang tadi telah dibuat di sini. Di sini list data siswa. Jadi di sini harus sama nih. Jadi ada edit data siswa. Tuh, semua di sini. Ya, data siswa. Di sini data.id. Karena di sini kan kita ngebuat telah mendeklarasikan data. Jadi data.id, data.new. Oke, di sini juga di sini adalah untuk menambahkan seperti ini. Add siswa komponen add siswanya. Jangan sampai lupa di sininya juga nih harus sesuai yang tadi telah direncanakan. Ini adalah tampilan UI-nya. Coding tampilan UI-nya seperti itu. Nah, ini cek koneksi sukses yang tadi. Nah, sekarang kalau sudah front end-nya sudah jadi nih, kita coba nih langsung nih di terminal ya. Kita coba di terminal. Di sini kita masukin CD yang tadi kita buat adalah www. Nah, untuk mencobanya itu untuk bahasa Angular itu ng serve. Nah, harus koneksi internet nih, kalau nggak koneksi internet nggak bisa. Dia bakal compiling semua kode yang sudah kita ketikkan. Itu kalau terkoneksi semua normal, dia akan sukses seperti ini. Compile successfully. Berarti program normalnya kita cek nih. Karena di sini menggunakan portnya 4200 sini ya. Jalan di 4200. Kita cobanya di 4200. Nih, sini 4200. Localhost 4200. Coba. Nah, seperti ini nih. Kebaca kan? Ini dari ini adalah REST API-nya. Ini front end Angular-nya. Ini udah terbaca nih untuk read-nya. Sesuai sama database. Database-nya kita lihat sini, cek. Nah, benar-benar ada 2 ya. Nah, setelah ini bisa, kita coba nih untuk yang editnya. Misalkan sini, wah nih dia pindah kelas nih. Nah,
jadi kelas 6 ini update deh. Nah, berubah kan, ya kan? Ganti nama ya kan. Jarang sih ganti nama ya. Oh salah, ternyata ini dia bukan perempuan, dia laki-laki, update jadi laki-laki. Nah, wah ada siswa baru ya kan. NIM-nya berapa? 21101. Namanya siapa? Namanya tuh bagus. Lahirnya kapan? Cobanya di sini ya. Dia laki-laki atau perempuan? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1D. Daftarkan siswa, masuk dia. Nah, berarti udah bekerja nih. Tadi untuk create-nya udah bekerja, untuk update-nya udah bekerja, untuk post-nya pun udah bekerja, atau untuk create-nya bekerja. Nah, sekarang hapus. Bisa nggak dihapus? Hapus nih coba. Nah, terhapus tuh. Kita refresh ya, boleh memastikan bahwa itu udah benar-benar terhapus. Nah, ini terhapus. Nah, tambahan yang lainnya adalah profil pembuat. Ini profil pembuat. Saya yang membuatnya. Untuk filenya, detailnya, nanti saya share di Drive ya, atau nanti bisa request melalui komentar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.